Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati pengurus yayasan, pengurus jamaah muawanah, bapak penghulu, bapak gadus, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, lengkapnya hadirin wal hadirat majelis ilmu, majelis zikir Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hasilah kembali kita sama-sama berdoa untuk mudah-mudahan apa yang kita hajatkan Allah kabulkan dan Allah berkahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi wa khaira ma qablahu wa khaira ma ba'dahu wa na'udzu bika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi wa syarri ma qablahu wa syarri ma ba'dahu. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-babu sabi'u wa salasuna fi bayanil qada'i bainal khalaiqi. Bab yang ke-35 di dalam menjelaskan keputusan terhadap makhluk. Ketika selepuan kumpul makhluk di padang mahsyar, maka Allah akan berikan keputusan. Allah akan berikan keadilan kepada mereka. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal tadruna manil muflisi. Niki hadis tenar kereng sampean ya. Nabi makna, apakah kalian tahu, apakah kalian mengetahui manil muflis, siapa yang termasuk orang yang bangkrut? Niki Nabi bertanya kepada para sahabat. Kulna, kami berkata, kami menjawab, kata para sahabat, al-muflisu fina ya Rasulullah, adapun orang yang bangkrut ya di antara kami wahai baginda Rasulullah, man la dirhamalahu wala dinara wala mata'a. Orang yang bangkrut itu dijawab oleh para sahabat, orang yang tidak memiliki dinar, tidak memiliki dirham, dan juga tidak memiliki kemewahan hidup. Ayo teparan bangkrut. Niki jawaban para sahabat. Qala, berkata baginda Rasulullah, niki jawaban tangan Nabi.
Al-muflisu min ummati, adapun orang yang bangkrut dari umatku, kata baginda Rasul, may ya'ti yaumal qiyamati, ada umatku orang yang datang menghadap hari kiamat, bi sholatin wa siyamin wa zakatin, dengan membawa pahala solat, pahala puasa, pahala zakat. Ketika berangkat ke akhirat tentu jauh pahala, karena ia rajin saat dunia, sembahyang rajin, puasa rajin, zakat rajin, atau amal-amal soleh lain selepuan besin gawe jauh pahala jauh akhirat. Wa yati, saat bersamaan dia pun juga datang membawa waqad syatama haza, sungguhnya ia telah mencaci ini. Jauh pahala puasa sembahyang lagu, jauh masih dosa, dosa sesama manusia. Tersebutan niki qad syatama haza, oh layak pasal dunia dia pernah mencaci, wa qazafa haza, dan dia juga dulu pernah di dunia menuduh ini. Wah tuduh dengan melakukan dosa, padahal dia wah wa akala mala haza, dan juga dia dulu di dunia memakan hartanya ini, hartane lalun bait, hartane lalun kelorah yang bukan miliknya. Wasafaka dama haza, dan dia menumpah darah atau melakukan pembunuhan kepada orang ini. Wa daraba haza, dan dia memukul atau menyiksa ini. Fayu'ta, maka diberikan haza min hasanatihi, oh ini dari kebaikannya, wa haza min hasanatihi, dan ini dari kebaikannya. Wa in faniyat hasanatuhu, dan jikalau habis kebaikannya, qabla ayyuqda ma alaihi, sebelum ditetapkan, diputuskan apa yang terdapat kepada orang itu, uhiza min khotoyahum, diambil dari kesalahan mereka, faturihat, maka ditimpa alaihi, atasnya, summa turiha finnar, kemudian dilempar ke dalam api neraka. Jarin maksud niki bapak ibu-ibu, hadis niki menjelaskan tentang istilah muflis. Arti muflis niki bangkrut. Misal namun hidup di dunia arak dengan bangkrut, misal modal 1 juta beliin barang, ternyata beberapa hari kemudian barang lebih, modal lebih, bu ninggalan utang, bangkrut wah. Be betina dik, be modal lebih, be barang lebih, utang marah arak, bangkrut wah. Lemun dunia bangkrut, masih aman, masih tebau yang tolong. Lagu bangkrut sak termaksud di dalam hadis niki bangkrut ile akhirat. Nabi makna arak dengan jauh pahala ibadah kepada Allah, hablum minallah sholah. Di saat bersamaan hablum minan nas, kurang sholah. Apakah dia mencaci, memfitnah, menggibah, mencuri, merampok, merampas harta orang lain, maka orang-orang yang diambil haknya niki, yang dizolimi niki, lemak ejelo kiamat iya sak nuntut. Nah ketika orang-orang kita zolimi niki menuntut kita, dek teman sempat bertobat, dek teman sempat yang dek maaf, meminta kehalalan, sampai ke negeri akhirat berada di hadapan Allah, maka Allah memberikan keadilan kepada mereka. Berbicara kebaikan yang kita lakukan barang tanpa pahala sembahyang, puasa segala macam, kita pekendeng
sida-sida Allah jawab dengan sak zolimin tu ni nggih. Terpekendeng ternyata ya beh pahala tebih terpekendeng. Lagu masih luwek sisa dengan sak nuntut keadilan, sehingga dosa-dosa yang kita zolimi dipindah jo kita pahala beh malah dosa ayalah sebut dengan muflis, bangkrut. Niki makna hadis. Fanzur, niki keterangan dari Imam Al-Ghazali. Fanzur, maka lihatlah, maka renungilah, resapilah, hayatilah, pandanglah ila musibatika fi misli hadzal yaum, terhadap musibahmu fi misli hadzal yaum, di dalam perumpamaan hari ini. Jadi tepiak sebuah peringatan ndak sabai itu mengalami kejadian barat keadaan dengan sak muflis niki. Boleh mak itu termasuk orang yang bangkrut berembe terus nggih. Pahala tebih dosa malah iz laisa yaslimu laka hasanatun, ketika tidak tersisa bagimu hasanatun, satu kebaikan. Terpekendeng kebaikan. Bu seandainya posisi itu ada di dalam diri kita, sekit kebaikan terdoang, wah itelah yebeh nggih. Padahal siluet kebaikan, lagu ternyata kita pekendeng yebeh lema. Meskipun satu kebaikan tidak ada, tidak selamat. Min afatir riya'i, dari afatir riya', penyakit riya'. Riya' niki masih bisa menghilangkan pahala puasa, pahala sembahyang, pahala segala macam. Wa maka idi syaitani, dan tipu daya syaitan. Fa in salimat hasanatun wahidatun, maka jikalau tersisa atau selamat satu kebaikan, fi kulli muddatin tawilatin, di dalam setiap masa yang sangat panjang, ibtadaroha, merebut akan kebaikan itu, khusomauka, yakni musuh-musuhmu, wa akhazuha, dan mereka mengambil kebaikanmu, wa la'allaka, wa akhazuha, dan mereka mengambil kebaikanmu. Titik. Jadi maksud ayat tersuruh teresapi seandainya makin hidup 60 tahun lelah peta amal soleh dalam bentuk sembahyang, puasa, lagu ndek terjaga hablum minan nas. Apakah niki membuat orang terzolimi? Sehingga si lelah terpeta pahala si luik niki sampai umur 60, ternyata sesekit pun kebaikan telemak telah wah diarak sak tersisa, mana-mana satu kebaikan ya beh akan lelah terdoang minta jarin lagu beh lemak elek akhirat gara-gara menzolimi orang lain. Terebut terbaik isi musuh-musuh, artinya orang-orang yang dulu kita zolimi. Wala'allaka lau hasabta nafsaka, dan barangkali jika engkau menghitung dirimu, wa anta muwazibun, dan engkau orang yang rajin, ala siyamin nahar, terhadap berpuasa di siang hari. Buna cek diri, ternyata rajin ibadah puasa, rajin saat hidup elek bangun dunia. Wa qiyamil laili, rajin endah bangun di malam hari untuk melakukan solat. La alimta, niscaya engkau mengetahui, annahu la yanqadi anka yaumun, bahwasanya tidaklah berlalu darimu satu hari,
illa melainkan wa yajri ala lisanika mengalir di atas lisanmu, artin melakukan ya lisanmu min ghibatil muslimina daripada gibah kepada orang muslim. Ma yastawi jami'a hasanatika ya, sesuatu yang menghabiskan semua kebaikanmu. Al khalasa ya le fa kaifa bi baqiyatis sayiat, maka bagaimana dengan sisa-sisa keburukan min aklil haram, dari makanan-makanan haram, wa subhat, dan perkara-perkara subhat sagawe, wa taksir, dan juga kelalaian fitaati, di dalam ketaatan. Ajarin lemun tindang-indang rajin ibadah. Lagu meskipun terajin ibadah kepada Allah, tidak satu hari yang kita lewati melainkan lisan dia tebu jaga. Rajin ibadah lagu, rajin masih menggibah, memfitnah, mengadu domba, menzolimi orang. Ibadah jalan, maksiat jok manusia masih lancar. Tanpa kita sadari, ternyata lema ejelo kiamat kebaikanmu habis. Bu beremben dah. Fa kaifa bi baqiyati sayiat, ditambah malik dengan keburukan-keburukan sak lain. Pahala tebehan isi menzolimi orang. Dek mana malik catatan dosa-dosa sak lain. Ambil contoh seperti makan makanan haram, makan makanan yang subhat, melakukan perkara sak subhat. Bara sampun terbahas kelam elek jelo kiamat padang mahsyar arak dengan sak lampak menggunakan perutnya. Normal dengan kaki. Lagu niki kedu tian. Yo ikembek saking belik tiah. Den tok lampak si naik ni kembek si berat, si belik tiah. Sehingga yang kepal entar ngumang bara ulah. Ikembek ya isi tiang haram doang isi. Apakah minuman haram? Apakah makanan yang bukan haknya dia makan, milik orang lain dia rampas bun kelorang? Pokok makanan yang masuk ke dalam perut yang bukan haknya. Harak lampak kedua otak, ikembek kedua otak, saking belik berat. Yo kini belik otak, saking belik otak den bau apa dah? Elik atas. Akhir nongkek je lampak langan otak. Karena dalam otak ni bentan aden musnah batur, bentan aden napiaran lengi batur, bentan aden kecewa ni. Ni jadi pikiran selalu yang suuzon, pikiran ni yang melanggar dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nikilah kondisi-kondisi elek jelo kiamat. Wa kaifa tarju, dan bagaimana engkau berharap al khalasa, akan selamat minal mazalimi, daripada kezoliman. Fi yaumin, pada hari yuktasu fihi, yang dituntut pada hari itu, lil jamai minal kornai, bagi lil jamak niki binatang yang tak bertanduk, minal korna, dari binatang yang bertanduk. Jerin lemak ele jelo kiamat tetap tebangkitan binatang niki sih di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk keadilan Allah, bukan dihisap amal. Sehingga binatang dia nampak terperintah melakukan amal soleh, tetapi dibangkitkan dengan tujuan Allah ingin sampaikan, Allah ingin berikan keadilan meskipun kepada binatang. Keadilan seperti apa? Arak binatang saat di dunia ndek berdua tanduk, akhir binatang saat tanduk selalu menanduk binatang saat lemah ni kele dunia.
bu tebangkitan dua-dua sisi Allah ya jelo kiamat bu teadili ye tebeng lemak binatang yang tak bertanduk niki menanduk binatang sa bertanduk niki nggih pas tazolime dunia tebalas lemak ele akhirat sebatas niki doang setelah niki bu jeri tanah. Faqad ruwiya Abu Zar anna Rasulullah, sungguhnya diriwayatkan oleh Abu Zar bahwasanya baginda Rasulullah sallam ra'a syataini yang tatihani, ya, ia melihat dua kambing yang saling menanduk, nggih. Bahasa Sasak kenapa? Belaga niki nggih. Nabi pernah melihat dua kambing yang belaga saling tanduk. Faqala maka berkata baginda Rasul, ya Abazar, wahai Abazar, atadri fima yantatihani, apakah engkau tahu apa sebab dua binatang ini saling belaga? Qultu la, aku berkata, kata Abu Zar, la, saya tidak tahu. Qala, berkata baginda Rasulullah, walakin Allah yadri, akan tetapi Allah tahu, yang tahu apa sebab dua binatang niki saling belaga, Allah tahu. Wa sayuqda bainahuma yaumal qiyamah, dan nanti akan ditetapkan di hadapan keduanya pada hari kiamat, ya, akan diadili oleh Allah lema jelo kiamat. Sak belaga baru ni kalah sikit sampai polak tanduk sampai napi orang lecet awak misal alema pun akan diadili masih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tebangkitan Malik dua binatang niki untuk diberikan keadilan. Wa qala Abu Hurairah fi qoulihi azza wa jalla, dan berkata Abu Hurairah di dalam firman Allah azza wa jalla, wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Dan tidaklah di antara binatang-binatang yang melatah, jaren arak istilah bahaim, niki binatang yang punya kaki berkaki empat, san bembek, sempi, arak teparan dabbah, melata, ngumang-ngumang yang kepah. Ada napiaran istilah toir, burung arah samang keber. Dan tidaklah dari binatang yang melata di dalam bumi atau di atas bumi, wala toirin yatiru, dan tidaklah burung yang terbang bijanahihi dengan dua sayapnya, illa umamun amsalukum, melainkan imam-imam yang semisal kalian. Jadi jante percis barak manusia lemak, tebangkitan dan akan diadili oleh Allah SWT. Innahu yuhsarul khalq, bahwasanya makhluk akan dikumpulkan, tempat berkumpulnya yakni di padang mahsyar. Kullahum, semuanya, tanpa terkecuali, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Niki al bahaima, yakni akan bahaim, binatang ternak, binatang yang berkaki empat, wad dawab, dan binatang yang melata, wat tayra, dan burung, wa kulla syai'in, dan setiap sesuatu. Sampun bahasa Arabin, malaikat milu, setan milu, binatang-binatang yang liar, yang buas, selepuan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayablugu man adalallahu taala, maka sampai orang yang Allah adili, ayyakhuzal jama'a minal qarna'i, bahwasanya mengambil oleh binatang yang tak bertanduk
kepada yang bertanduk, atau menghukum yang tak bertanduk kepada yang bertanduk. Summa yaqulu, kemudian Allah berfirman setelah selesai diadili binatang sak beruk ni ke, kuni turaba, jadilah engkau turaba, tanah. Pokok saya tebang kita tebing keadilan. Setelah niki Allah berfirman kuni turaba, jadilah engkau wahai binatang menjadi tanah. Berubah terus jadi tanah. Fazalika hina yaqulul kafir, maka yang demikian itu ketika berkata orang kafir, ketika melihat binatang-binatang niki berubah jadi tanah, maka orang kafir pun juga berkata, ya laitani kuntu turaba, seandainya dulu aku menjadi tanah. Jadi ini mengandai masih riang kejari tanah bu selesai engkah ke tersiksa ndek ke terjauh-jauh ke api neraka. Sedangkan binatang terubah sida-sida Allah jadi tanah setelah diadili. Sedangkan orang-orang kafir melek jadi tanah barantang binatang sak tepiak jadi tanah. Tetapi pengadilan Allah masih biluh kepada orang-orang kafir ni. Fa kaifa anta ya miskinu, maka bagaimana engkau wahai orang-orang yang miskin, artinya orang-orang yang malang. Fi yaumin, pada hari taro sahifataka, engkau melihat sahifah, yakni lembaran catatan amalmu, khaliyatan an hasanatin, yakni sepi, alias kosong dari kebaikan. Pas tebeng catatan amal, ternyata terbongkar-bongkar ina diisi catatan kebaikan denar alias kosong. Bu berembe tidak plemak kira-kira. Pas tebeng catatan bu kosong dari catatan-catatan kebaikan. Tala fiha ta'buka, yang lama di dalam kebaikan itu tak buka rasa capekmu. Artilah umur 60 tahun lelah berusaha peta kebaikan itu, tapi pas datang akhirat terbongkar catatan itu telah kan lelah doang jadi. Bu si ngone berpuluhan tahun pas suruh puasa mele puasa sampai temaja lelah. Terus sembahyang 5 waktu lah lelah. Terus nabi anda berimpak bersedekah segala macam lelah. Wah pede tak teluik pahala ila akhirat, ternyata terbongkar-bongkar kosong. Berembia tidak pan. Fatakulu, maka engkau berkata, aina hasanati, mana ini kebaikanku? Berketuan ternyata lemak. Membelin kebaikan ke Allah. Fayuqalu, maka dikatakan, oh nukilat belain nakam tangok lagi nakam tangok lagu suara daerah nyala terlanjutan iklan baru. Fayuqalu, maka dikatakan nukilat ila sahifatin, ila sahifati khosamaika. Nginam pe mana? Kendai tak nginam. Nukilat ila sahifati khosamaika. Oh ternyata kebaikanmu terjawab, kebaikanmu itu dipindah ke lembaran musuhmu. Sa'wah melalui zolimi lah, ia lain terpindah. Wataro, dan engkau melihat sahifataka akan lembaran catatan
amalmu mashhunatan dipenuhi nggih bisayyi'atin dengan keburukan-keburukan. Kebaikan ni telah, sedangkan catatan keburukan lah keluar yo bingung nggih. Padahal wah pede lek pecung kepada halu ni nggih. Lagu nden bau jaga suara nggih. Nden wah luput langan menzolimi orang lain. Tala fi sabri anha nasabuka nggih. Yang lama atau telah lama, telah panjang nggih. Fi sabri di dalam kesabaran anha dari keburukan itu, artinya dia jaga diri dari melakukan keburukan. Nasabuka kelelahanmu, artinya pas hidup pelek dunia umur bilo lelah jaga diri naden ndak gawe kesalahan. Ternyata pas buka catatan luwe kesalahan ya. Ayo sak bingung anu niki padahal lelah sabar menahan diri dari melakukan kejahatan, kemaksiatan. Lagu ternyata pas buka catatan amal luwe amal-amal yang buruk. Wastadda bisababil kafi anha anauka dan bertambah sangat bisababil kaf dengan sebab menahan anha daripadanya sayi'ah itu anauka kepayahan, artinya benar-benar payah saat layak dunia untuk mencegah dirinya dari kemaksiatan, hablum minallah, kemaksiatan kepada Allah. Fatakulu, maka engkau berkata, ya Rabbi hazi sayi'atun, wahai Tuhanku, setelah aku melihat keburukan-keburukan, catatan-catatan buruk elek catatanku ini nggih, maka raftuha, tidaklah aku lakukan akan itu keburukan yang tercatat ini kot sama sekali nggih. Nah, jadi pas serminan dia melihat keburukan elek catatan niki, dia berkata, nenek kaji catatan keburukan ni ndek wah gawe lah elek dunia sama sekali nggih. Fayuqalu, maka dijelaskan, disampaikan, hazihi sayiatul qaumil lazina iktabtahum, oh catatan keburukan-keburukan searah catatan ele buku catatan ni itu adalah keburukan orang-orang yang dulu engkau gibahi mereka itu. Jadi dosa dengan no, iya nane tercatat ele buku catatan sida lantaran menggibah mereka. Wasyatam tahum, dan dosa yang engkau caci mereka itu nggih. Jadi dosa-dosa selalu caci mereka no lah, berdosa lah ia lagu ia tapi indah jawab buku catatan nggih. Wa qasattahum bisu'i, dan napiara keburukan atau kejahatan ya yang telah engkau sengaja nggih akan mereka itu bisu, dengan melakukan keburukan. Jadi benar-benar arah niat sengaja jak gawe keburukan kepada mereka. Nah, dosa yang kau niati melakukan keburukan kepada mereka dipindah ke catatan amalmu. Wa zalamtahum, dan engkau zolimi mereka fil mubayaati, di dalam bertransaksi jual beli. Niki nggih bagi para pedagang, penang-penang tan timbangan terubah lekakan terbadak tenis solah lagu isarak sede misal. Berarti menzolimi orang yang membeli ini, maka dosa pembeli niki lemak terpindah jok catatan amal. Nah, pindah yang kita zolimi wal mujawarati ya, dan bertetangga nggih. Zolim terhadap tetangga. Mungkin dari sisi apalah permasalahan tetangga buat zolimi nggih.
maka niki pun juga dosa-dosa tetangga niki akan dipindah kepada orang yang menzolimi. Wal muhatabati, dan juga lawan bicara. Pas berbicara arah entah mencaci atau memfitnah segala macam. Wal munazarati, dan lawan diskusi, lawan debat, munazarah. Pas berdebat, pas berdiskusi, ada ungkapan-ungkapan yang tak layak di depan orang banyak, akhirnya tersinggung. Wal muzakarati, dan lawan saling mengingatkan, muzakarah. Wal mudarasah, dan teman belajar. Wasairi asnafil muamalah, dan semua bentuk-bentuk yang berkaitan dengan sesama manusia, muamalah. Pokok sesama manusia nepi kaitan, apakah jual beli, apakah berbicara, apakah nepi pun ketika berkaitan dengan sesama manusia dan ternyata arah unsur dirugikan, dizolimi, siap-siap lagu mumpung dek terpindah catatan telemak, maka ruantan selesian milik dunia, ia pun tersuruh taubat. Ibarat taubat niki adalah cara hapus catatan-catatan sabaru ni adit ndak dai telemak milik akhirat. Misal contoh, ketika kita melakukan dosa kepada Allah, maka ada ndak tercatat dosa niki dari telema ila akhirat, maka hapus cara adalah perbanyak taubat, nunas tolong kepada Allah, nunas ampun kepada Allah, pecu-pecu ibadah, insyaallah terhapus dosa-dosa yang berkaitan dengan Allah SWT. Nah, terus yang kedua, dosa sesama manusia. Kerang ter dosa menzolimi orang, lagu mumpung termasih hidup, buat ngaji buka kitab niki, ternyata tercatat lemak kebaikan teniki antara jangan terbaik isi dengan selalu zolimi. Lagu seandainya tele dunia sempat minta kehalalan, seandainya terbaik harta dengan buat tertulakan, bun ikhlas, maka ndek terdai telemak catatan dosa ni terpindah joki itu, atau dosa kebaikan kita terbaik si ikan baik karena sudah selesai elek dunia. Aku loek dengan sa ilak kada, takut teparan meni segala macam, tapi ada keburukan besar yang menanti lema elek akhirat, ketimbang tersusah elek akhirat dari yang terbaik dekat tilak elek bawa dunia. Pokok selesai urusan perkara dosa niki dengan Allah atau kepada manusia. Ajarin inti bapak ibu-ibu rahimakumullah, untuk bisa sampai menghadap Allah harus terpesolah dua. Pertama hablum minallah, sak kedua hablum minan nas. Arak dengan sak hubungan kanca di sida Allah solah. Lagu ndek solah hubungan kanca sama manusia. Arak masih hubungan kanca sesama manusia solah, hubungan kanca di sida Allah ndek solah. Arak dua-dua ndek solah, ibadah ndek wah ngurang dah. Sehingga ada seorang ulama mengatakan manusia niki terbagi percis barak hukum. Hukum niki kan arak hukum wajib, arak hukum haram, arak hukum sak sunnah, arak sak makruh. Mbek kenan manusia sak wajib, manusia sak wajib niki ketika berada di tengah-tengah masyarakat, bahagia masyarakat niki. Nah, ketika tidak berada bersama masyarakat, bersama umat, sedih umat niki, rindu ingin bertemu. Barak nabi contoh, misal barak almarhum orang-orang soleh, saat di hadapan umat beliau niki memberikan ilmu manfaat. Nah, pas sendenar dirindukan, ayat sebut dengan manusia wajib niki, hablum minallah nasolah, hablum minan nas solah. Nah, sebalik arak manusia haram. Mbak contoh manusia seharam niki hablum minallah ndek insyaallah sembayang ndek wah, puasa ndek wah,
nggih. Pokok yang berkaitan dengan Allah, menunaikan hak Allah untuk diibadahi, disembah, den wah gawe. Terus dari sisi manusia, ye ngurang doang mendek maling, den senang hidup, den bahagia nggih. Mendek nipu, den senang. Pokok melakukan kezoliman. Ketika berada di tengah umat, susah umat ni malah berdoa, ada na baik telang, ada na rumati biuni tedua nggih. Nikilah manusia sa hara. Nikilah istilah. Nah, mudah-mudahan terjauhi dari sifat karakter sabarak barak niki nggih. Oleh karena niki Bapak Ibu rahimakumullah, mudah-mudahan asbab dari pengajian niki terutama kitab Mukasyafatul Qulub, pembahasan tentang ilmu tasawuf, tepereke ate tujuh. Lamun wah ate solah, ate bersih, maka insyaallah dosa-dosa kemaksiatan yang biasa kita lakukan niki mudah-mudahan akan terhindar. Ada jauh, ada tengkah baik gawe. Apakah dosa mata, dosa telinga, dosa tangan, dosa kaki, dan dosa-dosa anggota tubuh sak lain nggih. Nikilah mudah-mudahan harap manfaat. Ya, mun bermanfaat iya disebut dengan ilmu sabar berkah. Bapak Ibu rahimakumullah, lemat sambung nggih, qala Ibnu Mas'ud ila akhir. Selanjut sebelum kita berdoa, berzikir, seperti biasa tahadiyahan surah Al-Fatihah kepada guru kita almarhum Tuan Guru Muhammad Ridwanullah Tauhid Ummina, dan kepada amat keluarga yang mendahului kita. Mudah-mudahan Allah menerima ruhnya, Allah jadikan kuburnya taman dari taman surga, dan kepada Bijajarit mudah-mudahan menjadi keturunan yang soleh dan solehah, dan kepada keluarga yang kurang sehat mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, dan kepada jamaah tiang yang berinfak bersedekah khusus ara ile gubuk nikih nggih Karang Midang, mudah-mudahan Allah turunkan rahmat, Allah turunkan keberkahan, dan dipermudah rezeki sida Allah Subhanahu wa taala. Lana wa lahumul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tamarudna wa tamam